Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel ini, Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berkelimpahan rezeki, dan diberikan ketetapan keimanan sehingga masih bisa berkarya, beraktivitas untuk menjadi amal soleh kita sehari-hari. Amin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tanaman aglonema jadul, aglonema red cochin teman-teman semua ya, termasuk aglonema yang sangat bandel. Beberapa tanaman aglonema saya yang relatif sangat bandel itu biasanya aglo-aglo jadul dan mempunyai ciri dia berakar gede-gede teman-teman ya. Jadi kalau akarnya gede-gede berarti insya Allah itu adalah tanaman aglonema yang relatif bandel. Dengan media apapun, dengan kondisi seperti apapun dia bisa beradaptasi, kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu aglonema saya yang relatif bandel, dia termasuk ke red cochin ya. Ada yang mengatakan ini cochin red megawati, ada yang mengatakan cochin apa, saya kurang paham ya. Yang jelas dia berwarna merah, hampir mirip paramurwai ya teman-teman semua. Coba kita ini kira-kira waktu itu sekitar 5-6 bulan yang lalu ini saya potong pucuknya, terus kemudian dia tumbuh menjadi 3 individu baru. Jadi pucuknya saya tanam, kemudian dia keluar 3 tunas indukan baru. Waktu itu masih ada satu daun pancingnya, tetapi ini sudah hilang karena memang sudah sangat lama. Nah, ini kayaknya sudah saatnya kita bongkar teman-teman semua ya, untuk kita jadikan tanaman aglo dengan paket harga ekonomis. Kita bongkar saja teman-teman semua. Nah, benar ini akarnya gede-gede teman-teman ya, tapi ini akar bonggol pokoknya kayaknya sudah tidak sehat. Dia sudah regenerasi digantikan dengan akar-akar tanaman anakan baru ya teman-teman semua. Jadi ini sepertinya sudah layak untuk segera kita pisahkan saja, karena mungkin ya sekalian mengganti media supaya bonggolnya nanti tetap bisa produktif. Seperti itu teman-teman semua ya. Langsung kita cek saja untuk anakannya, kita selamatkan dulu supaya bisa segera kita peroleh tanaman baru. Nah, ini kayaknya 3 akar sudah cukup. Langsung kita pisahkan dengan pisau cutter. Ternyata ikut ya anakannya, akarnya ikut lumayan banyak, ada sekitar 5 akar. Anakan berikutnya dia ternyata masih sangat pendek teman-teman semua ya, biar dia ikut bonggolnya saja, juga untuk memancing supaya nanti bonggolnya tetap menjadi bonggol yang produktif ya, artinya bukan bonggol yang kemudian mati ditinggalkan individu yang baru, artinya dia bisa tetap bereproduksi lagi. Nah, ini kayaknya ada tunas anakan teman-teman, jadi kita potong di atas tunas anakan supaya nanti ketika ini kita potong dia, nah ini ada calon tunas anakannya ya. Maka ini kita cukup 2-3 akar sudah cukup, sesuai dengan jumlah daunnya 3, dia sudah malah mempunyai 4 akar. Nah, ini kita simpan lagi untuk menjadi bonggol ya, untuk regenerasi. Jadi supaya akar-akar yang sudah tua ini digantikan dengan akar-akar baru dari tanaman yang baru ini. Nah, untuk beberapa potongannya tadi juga bisa menjadi masih menyimpan tunas-tunas baru, sehingga masih punya harapan untuk tumbuh tunas baru selain tanaman yang satu ini.
Kira-kira seperti itu teman-teman semua ya. Kemudian untuk medianya, saya menggunakan media baru saja karena supaya ada regenerasi media teman-teman ya. Ini medianya sudah lama. Nah, di sini saya menggunakan sekam mentah yang sudah lapuk ya, dia sudah kehujanan ya, dan sudah relatif lama. Saya campurkan dengan kompos andam dengan perbandingan kira-kira 1:2 teman-teman ya. 2 untuk sekam lapuknya, 1 untuk andamnya. Saya tidak menggunakan penutup luka karena memang ini termasuk tanaman aglonema yang relatif bandel ya. Kalau misalnya Anda ada fungisida ataupun bakterisida, itu bisa Anda gunakan untuk mengolesi luka dari sayatan pedang tadi teman-teman ya, untuk menutup luka supaya mengantisipasi meminimalkan resiko pembusukan karena jamur maupun bakteri. Tapi karena di sini saya kebiasaan ya teman-teman ya, kalau untuk aglo-aglo yang jadul-jadul seperti ini biasanya dia sangat kalau bahasa di saya sangat takat teman-teman ya, dia bandel sekali ya, dia bandel sekali sehingga saya seringnya tidak menggunakan apa-apa untuk mempercepat kerja teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah cukup kira-kira. Ini nanti kita siram sampai jenuh, dia keluar akar dari bawah pot. Kemudian kita simpan dulu di tempat yang relatif teduh teman-teman, jangan terkena sinar matahari walaupun dia di bawah naungan paranet ya. Kita simpan yang tidak ada kena sinar mataharinya secara langsung di teras maupun di mana. Nanti setelah 1-2 minggu baru kita pindahkan di tempat dengan intensitas matahari yang cukup. Nah, teman-teman semua, bagi Anda pemula petani tanaman hias ya, yang berkeinginan untuk menjadi petani tanaman hias tetapi mempunyai modal yang relatif terbatas, jangan berkecil hati. Kita bisa memulai dari aglonema yang relatif murah seperti ini ya. Kalau di tempat saya kocin red seperti ini bisa kita jual minimal 25.000 sampai dengan 50.000 teman-teman semua ya. Artinya masih sangat masuk. Nah, ketika kita mempunyai beberapa tanaman, baru kita upgrade sedikit demi sedikit ke aglonema dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi, misalnya aglonema yang lokal teman-teman ya, silangan Pak Greg dan lain sebagainya, yang lokal-lokal seperti itu, karena memang lokal relatif dipercaya bahwa dia secara kuantitas relatif lebih sedikit dibandingkan dengan aglo-aglo yang impor seperti itu teman-teman ya, karena memang masih sangat jarang sekali, bahkan mungkin belum ada yang melakukan perbanyakan melalui kultur jaringan untuk aglo-aglo yang lokal seperti itu. Makanya harganya relatif masih bertahan, walaupun kurang tahu saya ini memang benar-benar mahal atau memang ada permainan di situ. Yang penting kita sebagai petani jangan berkecil hati, kita mulai dari tanaman-tanaman aglo yang murah seperti ini. Kalau kita kembangkan pun secara pemasaran di sini saya tidak ada kendala apapun, masih bisa menjadi bahan untuk bertani, masih prospek untuk kita tanikan karena penjualannya relatif sangat mudah teman-teman semua. Seperti itu ya. Jangan berkecil hati, tetap semangat menjadi petani, menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarga melalui bertani atau bercocok tanam tanaman hias, mulai dari tanaman-tanaman murah kita upgrade sedikit demi sedikit, jangan terburu-buru seperti itu ya teman-teman semua. Kita lalui semuanya itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Insya Allah fondasi kita sebagai petani tanaman hias akan lebih kokoh ya, kira-kira seperti itu ya, kata-kata dari seseorang yang mempunyai modal cekak atau modal terbatas seperti saya. Semoga memberikan inspirasi. Tetap semangat, ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.